Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan pembahasan rutin kita, membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li Fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Baik, di malam ini kita masuk di halaman yang tertera di buku panduan kita dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin cetakan dari Ibnul Jauzi, tepatnya di halaman ke-151. Ini membahas pembahasan terkait dengan dalil-dalil seputar puasa. Nah, ini penutup bab atau penutup pembahasan Kitabus Shiyam. Karena dalam pembahasan Kitabus Shiyam ini bukan hanya permasalahan puasa Ramadan, tapi dibahas secara singkat segala jenis puasa yang ada. Baik, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, halaman 151 di poin yang ke-252 sampai nanti poin 268 kita akan selesaikan insyaallah. Kata beliau, wa qala Nabi SAW, ini pembahasan dalil-dalil seputar puasa. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang lupa sementara dia sedang puasa, fa akala, lalu dia makan, au syariba, atau dia minum, fal yutimma shaumah, hendaknya dia tetap menyempurnakan puasanya, dia lanjut. Lihat, lupa makan minum dalam keadaan puasa. Apa yang dilakukan? Fal yutimma shaumah, hendaknya dia menyempurnakan puasanya, maksudnya lanjut, tidak batal. Tapi lihat, nasiya, kalau dia lupa, fa innama ad'amahu Allah, sesungguhnya itu adalah Allah memberikan makan untuk dia, wasaqah, dan Allah memberikan minum. Artinya itu bonus, tidak batal. Berikutnya, poin 253. Wa qala la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Ini permasalahan terkait dengan hukum seputar berbuka ini. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la yazalun nas, terus menerus manusia itu bi khairin, dalam keadaan baik, manusia itu terus dalam keadaan baik, ma'ajjalul fitra, selama dia menyegerakan berbuka. Tentunya menyegerakan berbuka puasa ini menyegerakan ketika waktu berbuka itu telah tiba. Kalau belum tiba waktu berbuka, maka tetap tidak diperbolehkan. Ini dalil bantahan bagi sebagian orang yang mereka melambat-lambatkan buka puasa, seperti orang Syiah. Di antara akidah sesat Syiah ini, mereka buka puasanya itu melihat dari bintang. Kalau muncul bintang mereka buka. Ya. Jadi kalau tiba malam hari itu, tenggelam matahari, mereka tidak langsung berbuka sampai melihat bintang. Ini keyakinan sesat, batil. Sementara dalam Al-Quran disebutkan tidak demikian. Orang berbuka puasa itu
sampai ghurubis syams, sampai tenggelamnya matahari. Jadi seorang itu akan terus dalam kebaikan kata Nabi kalau apa? Kalau dia menyegerakan buka puasanya. Jadi kita nggak menunda, lagi di jalan singgah, minimal minum, batalkan puasanya. Mau makan berat nanti di rumah. Jadi itu bukan alasan untuk dia tetap menahan puasanya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Poin 254 berikutnya. Wa qala tasahharu fa inna fis sahuri barakatan, muttafaqun alaih. Ini hadis berkaitan dengan sahur. Dari hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Tasahharu, sahurlah kalian." Ini dalam puasa apapun ya, mau puasa Ramadan, mau puasa selain Ramadan, kalau dia puasa, Nabi perintahkan tasahharu kata Nabi. Sahurlah kalian. Tapi makna perintah di sini bukan wajib. Asalnya perintah itu wajib ya, sudah berlalu penjelasannya. Al-aslu fil amri lil wujub. Asal perintah itu adalah wajib. Tapi di sini makna wajib dipalingkan kepada sunnah. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah berpuasa tidak bersahur. Andai kata beliau alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa sahur itu wajib, maka tentunya beliau tidak akan meninggalkan itu. Nabi pernah puasa wisal. Puasa wisal itu puasa dari subuh tahan sampai tenggelam matahari tidak buka. Lanjut, Nabi pernah puasa wisal 2 hari. 2 hari tidak makan, tidak minum. Tapi ini dilarang untuk selain Nabi SAW. Ini namanya amalan yang jenisnya khususiyah. Khusus untuk Nabi saja ini. Orang tidak boleh. Makanya disebutkan dalam hadis, nah Rasulullah SAW anil wisal. Nabi melarang seorang itu puasa wisal. Ditanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, innaka tuwasil. Engkau puasa wisal. Kenapa kami tidak boleh? Kata Nabi SAW, innama lastu kamitslikum. Inni lastu kamitslikum. Aku tidak seperti kalian. Innama usqi wa ut'am. Aku ini diberikan minum dan diberikan makanan oleh Allah. Beda dengan kita. Itu kekhususan Nabi. Ini juga terdapat faedah kepada kita bahwa tidak setiap amalan Nabi itu sunnah bagi umatnya. Ada amalan Nabi SAW itu muqtadal jibillah. Dia adalah sesuatu yang khusus untuk Nabi SAW. Tidak untuk umatnya. Demikian pula Nabi SAW menikah lebih dari 4. Nah, ini kekhususan Nabi. Tidak dikatakan bahwa setiap amalan Nabi itu harus diikuti semuanya. Ini pasti dibagi-bagi. Ada amalan Nabi itu yang memang kebiasaan adat istiadat mereka di Arab sana seperti itu. Ada amalan Nabi itu memang sunnah untuk kita ikuti. Ada amalan Nabi itu yang memang kekhususan untuk Nabi SAW. Baik, jadi hukum sahur itu sunnah, bukan wajib. Bukan wajib. Kenapa mesti sahur? Kata Nabi, fa inna fis sahuri barakatan. Sesungguhnya dalam sahur itu ada berkah. Dalam sahur itu ada apa? Ada berkah. Jadi dalam sahur itu ada keberkahan. Ada keberkahan. Berkah di dunia, berkah di akhirat. Umum. Mencakup segala jenis keberkahan. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah dari ketentuan seputar masalah sahur. Kemudian berikutnya di poin 255. Wa qala idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin. Fa illam yajid falyuftir 'ala ma'in fa innahu tahurun. Rawahul khamsah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam yang 5, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamrin. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaknya dia berbuka dengan tamrin. Tamr itu artinya kurma. Tamr, kurma kering. Kurma yang ada di Indonesia itu namanya kurma tamr, kurma kering, warna coklat dia. Baik, kurma itu kalau dia muda, warnanya kuning. Ini namanya rutab. Ya. Nanti kalau dia mulai memasak sedikit, ini agak merah warnanya. Kuning kemerah-merahan. Ya, saya lupa apa nama istilahnya orang Arab itu. Kemudian kalau dia terlalu matang sekali, seperti yang di Indonesia ini namanya tamr. Itu sudah kering dia, bukan lagi basah. Baik, jadi kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian itu berbuka, hendaknya dia berbuka dengan tamr. Fa illam yajid falyuftir 'ala ma. Kalau dia tidak dapat tamr, tidak dapat kurma, maka dia buka dengan
air putih. Maksudnya air biasa yang dia minum kesehariannya. Kenapa? Fa innahu tahur. Sesungguhnya itu adalah suci. Nah ini banyak sebab ya disebutkan oleh para ulama. Berbuka dengan kurma, tamar, itu terkandung di dalamnya nilai-nilai gizi yang mencukupi kebutuhan tubuh saat seorang berpuasa. Itu banyak ya kekuatan-kekuatan tubuhnya yang hilang, sehingga dengan ya masuknya kurma itu mengembalikan sel-sel dalam tubuhnya sehingga menambah kekuatan untuk dia. Bukan pula air putih. Ini air yang paling baik untuk diminum ketika berbuka puasa. Baik, ini yang paling utama didahulukan, setelah itu baru yang lain. Bukan berarti hanya dengan kurma dan air saja. Kemudian berikutnya di poin 256, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda dalam hadis riwayat Bukhari Muslim atau dalam hadis riwayat Imam Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi wal jahla, falaysa lillahi hajah fi ay yada'a ta'amah wa syarabah." Barang siapa yang tidak menahan qaula zur, ucapan dusta. Qaula zur itu ucapan bohong, ucapan dusta, ucapan sia-sia, ucapan hoax, ucapan palsu, kata orang zaman sekarang. Siapa yang tidak menahan ucapan qaula zur wal amal bihi, dan beramal dengan amalan-amalan az-zur, amalan kebohongan, kedustaan, hoax dan seluruhnya. Wal jahla, atau dia melakukan kejahilan, kebodohan, kesia-siaan saat berpuasa. Nabi mengatakan falaisa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amah wa syarabah. Allah tidak butuh dengan dia menahan makan dan minumnya. Allah enggak butuh. Artinya Allah enggak butuh sama puasa kita. Kita nahan makan minum, Allah enggak butuh. Di sini para ulama memahami beberapa permasalahan. Yang pertama, enggak butuh maksudnya apa? Kurang nilai kesempurnaan puasanya. Atau dengan makna lain, bukan kurang, tapi tidak dianggap. Sia-sia bisa batal kalau memang parah sekali perbuatannya. Ini masalah adab saat puasa, mesti dijaga. Kemudian poin 257, wa qala man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuh, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim dari hadis Aisyah, Nabi mengatakan man mata, siapa yang meninggal dunia, wa alaihi siyam, tapi dia masih punya hutang puasa, shoma anhu waliyuh, maka dia digantikan puasanya oleh walinya. Ini bagi orang tua kita yang meninggal dunia, punya hutang puasa dia, mungkin sebelum meninggal sakit, sehingga orang sakit itu kan tidak puasa. Nanti mau ditunaikan rencananya, keluar dari Ramadan mau dibayar hutangnya, mungkin dengan fidyah karena tidak mampu untuk menggantikan, tidak mampu mengganti karena orang tua renta ini, maka dia dengan fidyah, mengeluarkan fidyah. Tapi qadar Allah, selesai Ramadan, selesai juga usianya, meninggal dia. Maka hutang puasanya dihitung berapa? Digantikan oleh walinya. Digantikan oleh walinya. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, hadis Bukhari Muslim. Berikutnya di halaman 152.258. Wa su'ila an shaumi yaumi Arafah. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Hari Arafah tanggal berapa? 9 bulan Zulhijjah. Kita enggak hitung bulan Masehi ya, karena ini berkaitan dengan bulan Islam. Arafah ini bulan Islam, dia enggak hitung bulan Masehi karena bulan Masehi itu berbeda-beda. Tapi kalau bulan Islam kita hitung, maka itu pasti semuanya sama. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari Arafah. Ya Rasulullah, bagaimana itu tentang puasa di hari Arafah? Kata Nabi SAW, faqal yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah itu bisa menjadi penggugur dosa 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi ini jamaah menunjukkan luar biasanya puasa di tanggal 9 Zulhijjah. Di tanggal berapa? 9 Zulhijjah ini. Ini sangat luar biasa sekali. Baik. Kemudian ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, di poin 259, wa su'ila an siyami Asyura. Nabi pernah ditanya tentang puasa Asyura. Tanggal berapa puasa Asyura? Tanggal 10 bulan Muharram. Puasa Asyura. Asyura puasa 10. Puasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu berlalu ya. Ini telah berlalu. Nabi ditanya tentang Asyura. Apa kata Nabi? Yukaffiru sanatal madiyah. Itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah berlalu. Berarti lebih dahsyat mana? Arafah atau Asyura? Arafah. Karena dia 1 tahun akan datang
1 tahun telah berlalu dihapus. Tapi kalau puasa Asyura 1 tahun yang telah berlalu. 1 tahun yang telah berlalu. Nah, ini dosa di sini dihapuskan, sebutkan oleh para ulama, ini dosa-dosa kecil. Dosa-dosa yang kategorinya bukan al-kabair, bukan kabairudz dzunub, bukan dosa besar. Kenapa? Karena dosa besar itu butuh taubat khusus. Orang zina, dia nggak cukup terhapus dengan itu. Harus taubat khusus. Ya. Wa ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kalau dosa-dosa kecil yang terhapuskan. Sebagian ulama mengatakan semuanya. Karena Nabi mengatakan umum. Tidak merinci dosa kecil atau dosa besar. Intinya yukaffir. Menjadi takfirudz dzunub. Penghapus dosa umum. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya, poin 260. Wa su'ila an shaumi yaumil itsnain. Nabi pernah ditanya tentang puasa di hari Senin. Maka Nabi mengatakan, dzaka yaumun ulidtu fihi. Hari Senin itu hari di mana aku dilahirkan. Karena Nabi lahir di hari Senin. Tanggalnya silang pendapat ulama. Tapi harinya hari Senin. Wa bu'itsu fihi. Di hari Senin juga aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul. Au unzila alayya fihi. Dan Al-Quran wahyu juga diturunkan kepadaku di hari Senin. Ini hadits riwayat Muslim. Maksudnya ini termasuk juga puasa Kamis, Senin Kamis. Maksudnya seperti itu. Tapi berbicara tentang Senin, maka Nabi mengatakan itu adalah hari di mana aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari wahyu diberikan. Berikutnya, ini hadits riwayat Muslim. Berikutnya 261, poin 261. Waqala, Nabi bersabda, man shoma Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kana kasiyamid dahr. Rawahu Muslim. Dalam hadis yang datang dari Abu Ayyub Al-Ansari, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, kata Nabi, man shoma Ramadan, siapa yang puasa Ramadan, tsumma atba'ahu sittan min Syawal, lalu dia mengikutkan 6 hari puasa setelah Ramadan. Jadi Ramadan misalnya 29 atau 30 hari, lalu setelah Ramadan besoknya masuk Idul Adha, masuk Idul Fitri, masuk Idul Fitri. Setelah berhari raya Idul Fitri, besoknya itu sudah bisa dia puasa. Puasa 6 dikenal dengan puasa 6. Ini kata Nabi, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Dia ikutkan dengan puasa 6 hari. Kana kasiyamid dahr. Maka dia dapat pahala seakan-akan puasa 1 tahun penuh. 1 tahun penuh. Sebutkan ulama ya, kenapa puasa disebutkan dia puasa 1 tahun penuh padahal dia hanya puasa Ramadan dan 6 hari. Ya, sebagian ulama mengatakan maknanya demikian. Itu apa? Al-ashru bi'ashri al-thawab bi'ashri amsalihha. Pahala seorang itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi satu kebaikan al-hasanah bi'ashri amsalihha. Kaidahnya satu kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu dikali 10. Itu balasan dari Allah dalam syariat. Jadi kalau misalnya 30 hari puasa Ramadan dikali 10 totalnya 300. Tambah 6 hari puasa di bulan Syawal, 6 kali 10 60, 360. Maka itu sudah hampir menyamai 1 tahun penuh. Makanya Nabi mengatakan kana kasiyamid dahr. Seakan-akan dia puasa berapa? 1 tahun penuh. Baik, ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah, yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Ya. Baik, berikutnya dalam hadis yang berikutnya di poin 262. Waqala Abu Dzar. Abu Dzar radhiyallahu anhu bertanya atau berkata kepada Nabi, ya, berkata, Abu Dzar berkata, membawakan hadis Nabi, kata Abu Dzar, amarana Rasulullah SAW ayyasuma an nasuma min syahri 3 ayyam. 13 wa 14 wa 15 rawahu An-Nasa'i wa Tirmidzi. Kata Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan kami untuk puasa 3 hari dalam 1 bulan. Minimal dalam 1 bulan, kata Nabi, puasa 3 hari. Ini diperintah sahabat. Tapi perintah hukumnya sunnah ya. Karena sepakat para ulama tidak ada puasa yang wajib kecuali apa? Puasa Ramadan. Kecuali puasa Ramadan. Maka puasa dalam 1 bulan 3 kali itu sunnah hukumnya. Yaitu pada tanggal berapa? Tanggal 13, 14, dan 15. Ini riwayat Imam An-Nasa'i dan Imam At-Tirmidzi. Berikutnya poin 263. Wa naha an siyami yaumain, yaumil fitri wa yaumin nahri, muttafaqun alaih. Dalam hadis yang datang dari Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW melarang para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin untuk puasa pada 2 hari. Hari apa itu?
hari raya. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha disebut Yaumun Nahri, hari nahar. Nahar itu penyembelihan. Ini nggak boleh puasa ya, memang nggak boleh. Karena Yaumul Id, Yaumu Aklin wa Syurbin. Kata Nabi, hari raya itu hari makan minum. Nggak boleh puasa orang. Nggak boleh berpuasa. Loh kan kata Nabi SAW, siapa yang puasa 6 di bulan Syawal, dapat pahala 1 tahun penuh. Iya, memang. Tapi itu tidak termasuk 1 Syawal. Karena khusus 1 Syawal itu ada hadis khusus yang Nabi melarangnya. Paham ya? Jadi walaupun dikatakan tadi, "Tsumma atba'ahu sittan min Syawal", siapa yang puasa Ramadan lalu mengikutkan dengan puasa 6 di bulan Syawal, memang itu umum di bulan Syawal. Tapi khusus 1 Syawal itu ada hadis khusus yang melarang. Di antaranya hadis Abu Sa'id Al-Khudri, riwayat Bukhari Muslim, "Wa naha 'an siyam yaumain." Nabi melarang kami untuk puasa pada 2 hari, yaitu Yaumil Id, Yaumil Idul Fitri, Yaumil Idul Fitri wal Adha, hari Idul Fitri dan Idul Adha. Berikutnya poin 264. Wa qala ayyamut tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jal, rawahu Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis ya yang datang dari hadis riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, ayyamut tasyrik, hari tasyrik ayyamu aklin wa syurbin. Itu adalah hari makan minum, wa dzikrillah. Demikian pula itu adalah hari berzikir. Hari tasyrik tanggal berapa? 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, yaitu 3 hari pasca setelah hari raya Idul Adha. Mafhum ya? Jadi hari raya Idul Adha kan tanggal 10 Zulhijjah. 11, 12, 13 nggak boleh puasa nih. Boleh puasa nanti 14 kalau mau puasa. Berikutnya di poin 265 halaman 153. Wa qala la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah illa ayyasuma yauman qablah aw yauman ba'dah. Muttafaqun alaih. Dari hadis Abu Hurairah, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW bersabda, la yasumanna ahadukum yaumal jum'ah. Janganlah salah seorang di antara kalian puasa pada hari Jumat. Ini nggak boleh. Hari Jumat dilarang puasa. Kalau dia khususkan hari itu. Saya nggak pernah puasa, tapi saya mau tes puasa Jumat. Nggak apa-apa atau nggak boleh? Maka jawabannya tidak boleh. Nabi melarang seorang puasa di hari Jumat. Illa ayyasuma yauman qablah au yauman ba'dah. Kecuali dia sudah berpuasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. Maksudnya apa? Kalau kita mau puasa Jumat, Kamisnya kita sudah puasa, Jumatnya nggak apa-apa puasa. Atau Jumatnya puasa, Sabtunya puasa juga. Supaya tidak mengkhususkan hari Jumat itu untuk puasa. Kenapa? Dilarang Nabi. Kenapa dilarang? Wallahu a'lam. Nabi hanya melarang, tapi dalam hadis tidak disebutkan apa illat sebabnya. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Yang wajib bagi kita, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, tidak bertanya dan tidak memprotes dengan akal. Baini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Tapi ingat, itu khusus untuk yang mengkhususkan Jumat puasa. Tapi kalau Jumat itu memang tidak dikhususkan, ya, maka tidak masalah. Seperti misalnya orang puasa Daud, puasa 1 hari, besoknya berbuka, besoknya puasa, besoknya berbuka. Maka ini kan otomatis nanti kena Jumat dia puasa, selang-seling kan? Maka pasti otomatis nanti kena Jumat dia puasa. Maka ini nggak apa-apa. Ini namanya bukan mengkhususkan. Karena memang kebetulan Jumat kena puasa Daudnya, dia puasa. Jadi puasanya bukan karena Jumatnya, tapi karena apa? Puasa Daudnya. Demikian pula kalau bertepatan misalnya 10 Zulhijjah dengan hari Jumat. 10 Zulhijjah. Misalnya 10 Zulhijjah hari Sabtu. Ya, di tanggal 9-nya ada puasa Arafah kan? Pas-pasan di hari Jumat, maka enggak apa-apa. Loh Ustaz kan mengkhususkan, tidak mengkhususkan karena rutinitas kita setiap tahun memang melakukan itu. Itu bukan mengkhususkan namanya. Mafhum ya? Baik, demikian pula kalau bertepatan dengan puasa Asyura di 10 Muharram misalnya, bertepatan Jumat, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau puasa Senin Kamisnya bertepatan Jumat, gimana? Nah, enggak ada. Mana ada orang puasa Senin Kamis bertepatan Jumat ya? Baik, fokus semuanya. Jangan melamun. Berikutnya, poin 266. Wa qala man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari hadis Abu Hurairah. Nabi bersabda, siapa yang puasa Ramadan imanan, karena keimanan, wa ihtisaban,
dan mengharap pahala. Jadi puasa Ramadan itu harus dengan iman, bukan dengan kekafiran. Harus iman, muslim. Yang kedua, ihtisab. Harus ada rasa harapan bahwa kita ini mengharap pahala balasan. Ini bantahan bagi sebagian orang bahwa kalau beramal nggak boleh berharap. Jawabannya nggak boleh berharap balasan dari manusia. Dari Allah, ya kita harus mengharap. Ya kan? Kita mengharap surga kalau beramal. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang bangun puasa Ramadan, kemudian dia membangun semua itu di atas iman dan ihtisab, mengharap pahala, akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Wa man qama lailatul qadri, semakna siapa yang tegak, kebetulan pas dia tegak salat malam dan bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, dia tegak di situ dengan keimanan dan mengharapkan pahala ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga diampuni dosanya yang telah berlalu. Berikutnya, masih ada 2 hadis lagi. Poin 267. Wa kana alaihi salatu wassalam ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah wa i'takafa azwajuhu min ba'dihi muttafaqun alaih. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Aisyah, sahabiyah Aisyah istri Nabi radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Aisyah kana ya'takif, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa beriktikaf. Nabi itu rutin ya beriktikaf tahun ke tahun. Tahun ini, tahun depan, rutin. Datang dengan kalimat kana. Kana itu diantara maknanya, kalau kita belajar bahasa Arab, yufidu al-istimrar. Dia memiliki makna istimrar. Istimrar itu artinya terus menerus, memang menjadi rutinitas, continue dilakukan Nabi. Paham ya? Bukan hanya semangat tahunan. Tahun ini kayaknya tetangga-tetangga saya ramai yang itikaf, saya itikaf. Besok, kayaknya nggak ada yang semangat ini, saya nggak itikaf. Besoknya, ini semangat lagi itikaf. Ini namanya bukan continue, nggak istiqamah. Tapi kalau Nabi SAW itu kata Aisyah, memang rutinitasnya tahun ke tahun. Rutin, Nabi SAW itu itikaf. Kapan? Ashral awakhira min Ramadan. Di 10 terakhir Ramadan. Setiap 10 terakhir Ramadan, masuk 10 terakhir Ramadan, Nabi i'tikaf. Tapi i'tikafnya Nabi itu i'tikaf kamil, i'tikaf sempurna. I'tikaf sempurna itu seperti apa? I'tikaf yang memang dia masuk di masjid saat 10 terakhir itu dan tidak keluar masjid lagi, menghabiskan waktunya selama 10 hari itu sampai terbenamnya matahari di bulan Ramadan. Masuk bulan Syawal, sudah sampai malam Lebaran. Ya. Sampai selesai 10 hari terakhir itu. Maka Nabi SAW menghabiskan untuk membaca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah, sholat, dan seterusnya. Menghidupkan malam, ya, dan tidak seperti hari-hari biasanya. Karena Nabi SAW menghidupkan malamnya untuk mencari Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW bersabda, iltamisuha fi ashril awakhir. Cari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, kata Nabi. Jadi, tidak ada ketentuan di malam keberapa. Walaupun Nabi SAW menyebutkan kemungkinan paling besarnya di malam ke-27. Tapi itu bukan pemastian. Ya. Bukan pemastian. Tapi cari di 10 malam terakhir. Artinya hidupkan setiap malam. Pasti dapat. Tidak mungkin tidak dapat. Kalau hanya khususkan malam-malam ganjil saja. Atau hanya khususkan di malam-malam tertentu saja. Nah ini kan belum tentu. Kita khususkan sholat di malam 27. Ternyata malam 21. Atau ternyata malam 23. Kan ini banyak kemungkinan, tapi kalau hidupkan setiap malam, tidak mungkin tidak dapat. Pasti dapat. Nah, tidak perlu pusing. Ya, tidak perlu pusing, saya dapat atau tidak. Pasti dapat. Karena dia hidupkan setiap malam dengan apa? Amalan ketaatan. Baik, ini adalah Lailatul Qadar. Jadi Nabi SAW itu i'tikaf. Sempurna i'tikafnya. Memang tidak keluar kecuali ada hajat. Hajat memang betul-betul hajat yang memang hajat yaumiyah, hajat daruriyah. Kebutuhan primer. Seperti makan minum misalnya. Makan minum kan memang ini kebutuhan ya. Orang harus keluar. Nggak ada di masjid makanan. Keluar. Hanya untuk makan. Bukan keluar untuk kerja cari makan. Paham ini? Keluar untuk makan. Bukan keluar kerja cari makan. Malah cari makan kadang 1 hari juga. Dari pagi sampai sore. Ya kan? Jadi Nabi SAW itu memang fokus. Gimana caranya Ustaz? Kita harus kerja. Ya, memang punya tabungan khusus untuk itu. Supaya di hari itu kita tidak kerja lagi. Memang khusus apa? Khusus untuk ibadah saja di hari itu. Ini kebiasaan Nabi SAW. Dan Nabi SAW ketika meninggal, hatta tawaffahu Allah, Nabi rutin melakukan itu sampai Allah mewafatkan beliau.
Ketika Nabi meninggal, i'takafa azwajuhu min ba'di. Istrinya atau istri-istri Nabi melakukan kebiasaan i'tikaf itu sepeninggal Nabi. Menunjukkan ini jemaah sunnah yang sangat-sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, di kota Makassar ini banyak sekali masjid-masjid yang mengadakan i'tikaf. Walaupun sebagian masjid hanya mengadakan i'tikaf ghairu kamil, yang tidak sempurna, hanya i'tikaf menghidupkan malam hari saja. Tapi alhamdulillah tidak masalah. I'tikaf, i'takafa ya'takifu, i'tikafan artinya berdiam diri di masjid, melakukan ketaatan. Kalau nggak bisa full 24 jam, maka minimal malam kita habiskan di masjid. Ya, ajak anak istri kita menghidupkan malam. Baik, ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Kalau bisa sempurna, maka inilah yang terbaik sesuai dengan apa yang diamalkan Nabi SAW. Tapi sebagian tempat, ada tempat-tempat yang memang asing ya, i'tikaf. Apa i'tikaf? Kami tidak tahu i'tikaf itu apa. Nggak tahu dia i'tikaf itu apa. Apalagi mau diadakan. Ada yang seperti ini. Ya. Tapi kalau di Makassar sini luar biasa memang ini. Ya. Bukan hanya perkara-perkara yang dianggap asing oleh masyarakat umum sekalipun menganggap itu sesuatu yang luar biasa. Ya. Ini patut disyukuri yang seperti ini. Ini hadits riwayat Bukhari Muslim. Terakhir dalam permasalahan kitab Siyam. Di poin 268. Waqala, Nabi SAW mengingatkan, la tushaddur rihalu illa fi thalathati masajidah. Al-Masjidil Haram, wal Masjidi hadza, wal Masjidil Aqsa, muttafaqun alaih. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, la tushaddur rihal, janganlah kalian melakukan perjalanan illa fi thalathati masajid, kecuali ketiga masjid. Enggak boleh melakukan perjalanan kecuali ketiga masjid. Kata para ulama, maksudnya enggak boleh melakukan perjalanan niat untuk ibadah. Enggak boleh. Kecuali hanya pada 3 masjid saja. Apa maksudnya? Enggak boleh seorang melakukan perjalanan safar, dia musafir dalam rangka niat untuk ibadah kecuali hanya pada 3 masjid. Selain 3 masjid enggak boleh. Apa 3 masjid yang boleh itu? Al-Masjidil Haram. Masjidil Haram. Kita niat mau umrah Ramadan, i'tikaf di sana. Boleh. Karena memang Masjidil Haram itu diperbolehkan. Para ulama silang pendapat yang mengatakan Masjidil Haram itu apakah cuma Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya saja, atau semua masjid yang berada di wilayah tanah haram itu namanya Masjidil Haram. Karena kalau kita pergi ke Masjidil Haram, apakah Masjidil Haram Mekah atau Masjidil Haram Masjid Nabawi, itu ada namanya Haddul Haram, ya, batasan tanah haram. Ada tugu tuh biasanya kalau kita di jalan itu ada tugu kiri kanan, tugu batasnya haddu wilayatil haram, batasan tanah haram. Artinya kalau keluar dari tugu itu, ya, bagian sini tanah haram, bagian sana sudah tidak tanah haram. Nah, kata para ulama, termasuk Masjidil Haram itu adalah apa? Semua yang ada di wilayah tanah haram. Bukan hanya Masjidil Haram yang ada Ka'bahnya saja, bukan. Tapi semua. Baik. Sebagian ulama mengatakan hanya khusus Masjidil Haram. Tapi pendapat yang benarnya, pendapat yang dikuatkan oleh mayoritas di kalangan para ulama Saudi, ya, di akhir-akhir ini, antaranya Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwasanya dikatakan Masjidil Haram itu semua yang ada di tanah haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian wa masjidi hadza, demikian pula masjidku ini. Maksudnya apa? Masjid Nabawi, karena saat itu Nabi berada di Masjid Nabawi, kota Madinah. Wal Masjidil Aqsa, yang ketiga Masjidil Aqsa. Niat kita pergi ke Masjidil Aqsa mau ibadah iktikaf sana, boleh. Niat kita ke Masjid Nabawi mau iktikaf sana, boleh. Niat ibadah. Nabi mengatakan janganlah kalian melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali pada 3 masjid. Masjidil Haram Makkah, Masjidil Haram Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa Palestina. 3 saja, selain itu tidak boleh. Kalau kita dari Sulawesi, contoh ya, dari Sulawesi mau pergi iktikaf di Pulau Jawa karena ada misalnya syekh besar di sana, kita mau iktikaf sama syekh itu, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena itu ibadah. Tapi kalau misalnya dia mau mengunjungi keluarganya saja, kebetulan di Jawa ada keluarga yang misalnya di Jawa Timur, di Surabaya misalnya. Ini contoh ya supaya lebih jelas.
Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan jangan lakukan perjalanan dalam rangka ibadah kecuali hanya 3 masjid. Selain itu tidak boleh. Kita punya keluarga di Pulau Jawa, orang tua misalnya. Orang tua kita sakit. Kita mau jenguk, mau rawat. Sampai sana, ya, dirawat beberapa hari, sembuh. Alhamdulillah. Ketika sembuh, kebetulan masuk 10 terakhir Ramadan. Dia mau itikaf. Ini ibadah. Dia melakukan perjalanan dari Sulawesi, dari Makassar, mau menuju Surabaya tadi. Tapi niat asalnya bukan untuk ibadah. Niat asalnya apa tadi? Bukan dalam rangka ibadah. Jenguk orang tua saja. Ustaz itu kan ibadah juga. Iya, tapi bukan ibadah itu maksudnya. Jenguk orang tua itu kan asalnya, ya memang ibadah. Kita nggak katakan itu nggak ibadah ya. Ibadah juga itu. Tapi maksudnya bukan ibadah yang seperti itu. Ya, seperti ibadah itikaf misalnya. Ya. Begini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Dia khususkan. Ini kan enggak dikhususkan. Asalnya jenguk orang tuanya. Tapi karena kebetulan masuk 10 terakhir Ramadan, dia mau itikaf. Kebetulan memang mau lama-lama di Pulau Jawa dan memang mau lebaran di Jawa Timur tadi, di Surabaya yang kita contohkan. Maka tidak masalah. Tidak masuk dalam hadis tadi. Ini silahkan dikiaskan dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Dengan berakhirnya hadis ini, berakhir sudah pembahasan Kitabus Shiyam dalam kitab Manhajus Salikin. Insyaallah kita masuk di pembahasan berikutnya nanti, Kitabul Haji, pembahasan seputar haji, hukum-hukum haji, kaifiyat haji. Ya, ini panjang ini permasalahan haji karena kita bahas kitab, ini harus kita bahas. Insyaallah akan kita bahas pelan-pelan ya, sebagaimana pembahasan zakat. Kita bahas pelan-pelan walaupun sudah hilang semuanya di pikiran kita. Tapi minimal catatan kita masih lengket ya. Baik, berikutnya nanti akan ada pembahasan seputar, ya, setelah pembahasan haji baru pembahasan Kitabul Buyu, kitab jual beli. Ini penting sekali ini untuk kita yang kerjanya itu sebagai pedagang. Jadi ini komplit dalam kitab ini semua permasalahan fikih ya. Ibadah selesai, nanti permasalahan jual beli akan dibahas. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.